Mute mah wis ilang. Ini posisi saya aman ya Mas Yusuf ya? Sudah aman, oke. Tampilan udah oke semua ya? Mbak Yenik agak-agak, nah sip, segitu. Sip. Saya kurang gimana Mas Adit? Udah oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat MOC dan seluruh pemirsa Basnas TV di seluruh Indonesia? Semoga sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu tercurah syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya Suhro Enigma. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara Microfinance Online Class dengan tema cara cerdas mengelola keuangan keluarga seri 1. Baik, keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Semua persoalan di rumah dan keluarga bisa selalu berujung dalam masalah keuangan apabila tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang cara cerdas mengelola keuangan keluarga dengan para narasumber kita yang luar biasa tentunya, yaitu Ibu Elsa Febiola Arianti, SEMSCI-SMM, dari Islamic Financial Advisor and Educator, Writer, Online Class Tutor, dan Ibu Wiwik Wahyuningsih dari salah satu mitra mustahik BMD Sawo Jajar Malang. Baik seluruh pemirsa Basnas TV dan Sobat MOC di seluruh Indonesia, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan cerita pengalaman dari Ibu Wiwik Wahyuningsih, yaitu Mitra Mustahik Basnas Microfinance Desa Sawo Jajar Malang. Baik, selamat sore Ibu Wiwik Wahyuningsih, cantik sekali Ibu sore hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, langsung saja Ibu Wiwik. Saya perkenankan kepada Ibu, persilahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada seluruh Sobat MOC dan peserta pemirsa Basnas TV di seluruh Indonesia. Silakan Ibu. Matur nuwun Mbak. Halo. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Wahyuningsih. Halo. Nama saya Ibu Wahyuningsih. Asal saya dari BMD Sawo Jajar. Saya ini Mbak, produksi bola-bola singkong ternak itu. Jadi kita semua ini ingin tahu Ibu, bagaimana sih cara Bu Wiwik Wahyuningsih ini mengelola keuangan dalam keluarga serta usaha Ibu Wiwik sendiri? Begini Mbak, saya dalam mengelola keuangan keluarga dan usaha itu memang saya pisahkan Mbak. Jadi antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha itu saya sendirikan. Jadi memang sudah dipisahkan gitu ya Bu ya? Saya belajar untuk memanage walaupun itu usaha sendiri di rumah, tapi memang saya manage seperti itu Mbak. Jadi untuk keuangan keluarga dari suami, hasil dari suami ya yang untuk keluarga memang saya sendirikan. Terus untuk usaha saya ini saya sendirikan Mbak. Itulah. Dalam memanage ini Mbak, saya seumpama untuk kebutuhan apa Mbak usaha ya saya ambilkan dari uang usaha. Kebetulan saya ada 2 rekening Mbak ya. Rekening itu yang satu untuk usaha, yang satu memang untuk save untuk keuangan keluarga.
gitu Mbak. Jadi memang ada pemisahan ya Bu antara keuangan untuk usaha sendiri dan keuangan untuk keluarga sendiri gitu ya Bu ya. Memang harus seperti itu ya, harus dipisahkan. Oke. Lalu berarti setelah dipisahkan ada catatan tertentu Bu untuk keuangan keluarga dan keuangan usaha sendiri. Bagaimana Ibu dalam mencatat keuangan tersebut? Ya, saya ada catatan Mbak, tapi mohon maaf, saya terus terang kalau untuk catatan itu saya secara sederhana Mbak. Yang penting yang penting saya tahu ada pembukuan tersendiri antara pengeluaran usaha dengan pengeluaran dalam keluarga Mbak. Seperti itu. Lalu ada nggak sih Bu Wiwik sendiri tuh mengatur seperti rencana anggaran keuangan bulanan seperti itu baik untuk keuangan keluarga atau bahkan anggaran untuk keuangan usaha sendiri? Oh, ada Mbak agenda atau itu ada untuk ini pengeluaran untuk ini. Upama Mbak ya, memohon maaf untuk yang pasti itu kan rumah tangga itu pasti kan listrik, air. Itu kan pasti Mbak nih, listrik, air, wifi, apa itu kita, pasti ya Bu ya. Pasti, itu pasti. Ya. Itu nggak bisa ditolak itu Mbak, itu pasti. Gitu ya. Untuk sekolah anak itulah. Terus apa itu saya berusaha untuk membuat pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan Mbak. Untuk usaha ini kadang-kadang kan memang usaha kadang-kadang kan ada sepi ada rame ya Mbak ya keadaan seandainya seumpama belum ada uang masuk ya kalau saya jualin ini kan Mbak jualan ini kirim ke keluar itu kan kadang-kadang kan nggak langsung uang masuk ya Mbak ya kan berapa minggu lagi baru masuk kadang-kadang uang belum masuk padahal kita harus belanja apa Mbak belanja bahan dulu untuk apa ya jujur aja Mbak kadang-kadang saya pinjamkan dulu di tabungan saya yang keuangan untuk keluarga itu nanti sewaktu saya ada uang masuk lagi ya seperti orang hutang itu loh Mbak terus saya kembalikan lagi seperti itu. Yang penting konsisten disiplin ya Bu. Insya Allah belajar Mbak. Bismillah insya Allah belajar. Berarti ada anggaran yang memang harus dipersiapkan secara disiplin ya Bu ya untuk pengeluaran bulanan rutin untuk keluarga sendiri. Insya Allah. Lalu Ibu ada tips atau cara khusus untuk meningkatkan hasil tabungan seperti itu Bu karena memang di dalam rumah tangga itu kan kalau berhubungan dengan keuangan tidak bisa dijauhkan dengan hal yang berhubungan dengan tabungan atau investasi. Ada nggak sih Bu cara tertentu gitu tips dari Bu Wahyu seperti itu? Jadi gini Mbak, dalam situasi apalagi pandemi seperti ini kan memang lagi prihatin ya Mbak ya, sudah aja lagi prihatin. Jadi kita berusaha untuk tidak mengeluarkan pengeluaran yang memang tidak benar-benar Mbak ya. Kita harus hidup sederhana, hidup sederhana, apa adanya Mbak, apa adanya untuk berusaha menekan pengeluaran yang memang di luar dugaan kita yang nggak begitu penting gitu loh Mbak. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Jadi nggak bisa terlalu muluk-muluk Mbak. Intinya saya berusaha hidup apa adanya, saya sederhana, pengeluaran bisa saya minimkan lah Mbak. Seperti itu. Insya Allah dengan itu kan nanti Mbak tabungan akan bisa mengurangi pengeluaran, jadi kita bisa menyisihkan lah. Untuk itu. Begitu ya Bu ya. Kalau ini agak ini sih Bu. Kalau misalnya tabungan pasti. Kalau investasi bagaimana nih Bu Wiwik nih? Mungkin ada tips khusus gitu seperti yang menurut pengalaman Bu Wiwik gitu? Kalau saya pribadi Mbak, investasi itu memang sumber kami kan tidak dari sini Mbak. Tidak hanya dari singkong ini tidak. Jadi memang kita sebagai seorang seorang ibu rumah tangga, walaupun bagaimana caranya harus bisa membantu Mbak dengan penghasilan yang lain. Kita selain saya produksi ini memang saya juga ada mencari peluang-peluang lah Mbak.
peluang-peluang pekerjaan atau penghasilan yang bisa menambah penghasilan tabungan keluarga. Atau bahkan investasi seperti itu. Nggih, itu Mbak, nggih. Kadang di masalah Mbak, properti itu kan kita bisa aja Mbak, kan tidak harus kita keluar atau apa kan tidak. Dari itu kan kita dapat fee, dapat komisi ya. Dari itu alhamdulillah Mbak, nggih, itu saya bisa menyisihkan. Jadi tidak hanya sumber itu tidak hanya ini gitu loh Mbak, harus kreatif. Nggih, ampun. Bisa menyisihkan tabungan. Halo, nggih. Baik. Bu Wiwik bisa mendengar saya, Bu? Ya, Oke. Ya, ada khusus nggak dalam dari Bu Wiwik seperti itu yang bisa kita... Halo? Ya, halo. Bisa mendengar saya, Bu? Nggih, kurang jelas Mbak. Baik. Ya, lalu ada tips khusus nggak sih Bu yang betul-betul Ibu bisa ceritakan kepada kami bagaimana sih benar mengurus keuangan usaha dan keluarga gitu? Tips khusus Ibu, terakhir closing statement deh dari Ibu Wiwik sendiri. Mikrofonnya belum dinyalakan. Ibu Wiwik, sepertinya mikrofonnya belum dinyalakan Ibu. Atau ke-mute Ibu. Halo, Bu Wiwik. Nggih, saya cek dulu. Baik, mungkin bisa Ibu ulangi lagi sekali lagi Bu tadi pertanyaan saya, soalnya tadi mungkin mikrofon dari Bu Wiwik sepertinya ke mute. Bisa tadi pertanyaan saya? Iya, Mbak. Tip yang terakhir tuh insya Allah kita belajar untuk disiplin, Mbak. Berarti tips yang pertama itu harus disiplin ya Bu, disiplin, ya? Dan konsisten ya? Konsisten, betul. Baik. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Bu Wiwik? Ya, mumpung sekarang ada kesempatan ya Mbak ya, saya tak ikut mempromosikan, boleh Mbak? Boleh, saya silakan. Boleh Ibu, silakan. Ini mumpung. Mungkin Ibu bisa juga jelaskan gambaran tentang usaha Ibu biar semuanya di sini itu bisa termotivasi atau bahkan terinspirasi dari usaha Ibu ini. Oh, nggih. Ini Mbak, ini produk saya, singkong keju lumer sama bola-bola singkong. Nggih. Makanan zaman dahulu ya Mbak ini Mbak ya. Makanan zaman dahulu tapi insya Allah sekarang banyak orang yang menyukai nggih. Jika berminat monggo, ingin jadi reseller juga bisa monggo. Alhamdulillah ini sudah saya kirim sampai ke luar kota, nggih, sampai ke Bali, Madura, nggih, ke Bekasi, nggih. Jadi apa sih Bu yang membuat spesial atau lain daripada yang lain produk Ibu sendiri ini? Ya, insya Allah kalau masalah tuh relatif Mbak, nggih. Cuma kebanyakan itu dari rasa Mbak, kualitas dan rasa, nggih. Kita tanpa bahan pengawet. Nggih. Usaha Ibu ini udah berjalan sekitar berapa tahun Bu? Saya ini kurang lebih 2 tahunan mungkin Mbak. Oh, udah lumayan cukup lama ya Bu ya? 2 tahunan. Tapi ya alhamdulillah Mbak, bantuan dana dari Basnas, akhirnya saya dapat freezer yang dulu cuma kulkas, sekarang ada freezer, nggih. Jadi bisa ya, lebih, nggih, alhamdulillah. Terima kasih Basnas, nggih. Sampun sudah memberikan modal, mempercayakan pada saya, nggih. Dan yang lain. Baik. Apa ada yang mau disampaikan
lagi Bu Wiwik mungkin yang akan ingin Ibu sampaikan sebelum saya lanjut ke dalam narasumber utama kita pada hari ini? Apa ya Mbak ya? Sepertinya sudah semua Mbak ya. Sudah Mungkin, semua ya. Jadi intinya adalah cara cerdas mengelola keuangan keluarga dan usaha nomor 1 pokoknya dan paling utama adalah disiplin. Disiplin. Betul ya Bu ya? Oke, betul. Disiplin, baik. Baik, terima kasih Bu Wiwik atas sharing pengalamannya pada kali ini. Sungguh luar biasa. Semoga usahanya berjalan dengan lancar, Amin, 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 amin. dan penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita menuju pembicara berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu ada tayangan yang mau lewat berikut ini. Rasakan manisnya kebaikan alam dalam sebotol madu murni. Madu semesta. Berasal dari produksi lebah raksasa asli Indonesia, tawon gung dan tawon glodok, dikemas langsung di hari yang sama saat para peternak terbaik kami memanen. Kebaikan alam semesta dalam sebotol madu, siap hadir untuk Anda. Madu semesta.
apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwi. Karena Bu Wiwi sudah melakukan praktek-praktek yang memang sangat mendukung perkembangan usahanya maupun kondisi keuangan keluarganya. Nah, sahabat MOC dan juga pemirsa Basnas TV, kita sekarang sudah berada di tahun kedua dari pandemi COVID-19. Memang semua orang ini terdampak ya, Mbak Enik dan juga sahabat MOC dan juga pemirsa Basnas TV, semua terdampak. Baik yang kalangan ekonomi menengah ke atas maupun ekonomi menengah ke bawah, semua terdampak walaupun dengan dampak yang berbeda-beda. Tentu saja dengan konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di awal pandemi itu ada 4 permasalahan keuangan klasik yang dihadapi oleh keluarga. Yang pertama adalah keluarga tidak tahu sebenarnya untuk keperluan minimal mereka per bulan itu sebenarnya mereka itu membutuhkan berapa. Jadi banyak keluarga yang gaya bebas gitu ya Mbak Eni ya. Pokoknya mengelola keuangannya tuh santai ya, santai kayak di pantai gitu. Jadi ribet bikin anggaran, repot, catat-catat, jadi wes nggak usah gitu. Akhirnya pada saat terjadi pandemi mereka mulai kebingungan untuk mulai mengatur prioritas. Karena kesulitan di masa pandemi ini ada yang memang penurunan pendapatan, ada yang memang sampai kehilangan sumber pendapatan. Tapi intinya adalah keuangan keluarga terdampak dan pada saat itu keluarga harus mengatur kembali prioritasnya. Nah, banyak keluarga yang kesulitan melakukan itu karena mereka selama ini tidak mempunyai catatan tentang keuangannya sehingga pada saat harus mengatur lagi prioritasnya banyak yang kebingungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak keluarga yang tidak punya tabungan. Ini masalah besar pada saat awal pandemi di 2020. Mudah-mudahan sih sekarang banyak keluarga yang sudah mulai recover dan menyadari hal tersebut dan sudah mulai menabung. Tadi kita dengar contoh yang bagus sekali itu dari Bu Wiwi ya. Nanti saya akan kembali ke contoh dari Bu Wiwi itu. Tapi masalah yang kedua adalah keluarga tidak punya dana cadangan. Sehingga kita lihat pada saat pertengahan pandemi, mulai bulan Mei, April, Juni, Juli, itu sudah banyak keluarga yang melakukan penjualan aset. Jadi karena tabungan tidak ada untuk sehari-hari diperlukan, mereka melakukan penjualan aset. Dan kadang-kadang yang dijual itu aset yang justru produktif, yang akan menunjang untuk mereka untuk mencari penghidupan mereka. Sehingga banyak keluarga juga menjadi kesulitan untuk bangkit karena si aset produktifnya sudah dijual. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang klasik dihadapi oleh keluarga di masa pandemi ini adalah cicilan hutang yang sudah terlampau besar. Jadi masyarakat Indonesia ini kadang-kadang sangat berani berhutang. Ya, ada yang malah sampai bilang kalau nggak punya utang hidupnya nggak semangat. Itu sampai ada ungkapan seperti itu ya. Jadi sangat berani berhutang. Kadang-kadang porsi cicilan hutang itu sampai 50% dari pendapatan. Padahal sebenarnya idealnya maksimal hanya 30%. Pada saat pendapatannya berkurang, maka sudah mulai itu kebingungan bagaimana caranya untuk membayar cicilan hutang. Saya yakin nih kalau sahabat MOC nih ya sangat berhati-hati nih masalah hutang. Jadi tidak terjebak dengan masalah yang ketiga itu tadi. Tapi tadi yang saya sampaikan ini adalah masalah yang general atau umum dihadapi oleh masyarakat Indonesia di masa pandemi. Yang keempat, nah ini yang keempat adalah masalah tentang komunikasi keuangan antara pasangan maupun antara keluarga. Jadi di masa pandemi kita juga banyak mendengar keluarga yang kemudian menjadi bertikai gitu ya masalah uang. Diskusinya menghangat masalah uang sampai berkonflik masalah uang dengan pasangannya. Kenapa? Karena memang kita ini masyarakat timur kadang-kadang membicarakan uang itu nggak biasa. Atau uang dibicarakan kalau hanya ada masalah saja. Kalau nggak ada masalah nggak dibicarakan. Nah pada saat pandemi masalah datang bertubi-tubi. Mau tidak mau akhirnya harus berbicara antara suami dan istri. Karena tidak terbiasa untuk berbicara, nah akhirnya berkonflik. Nah ternyata konflik ini juga bukan hanya terjadi dengan pasangan. Banyak orang tua juga menjadi berkonflik dengan anak di masa pandemi ini. Karena apa? Karena memang anak tidak terlalu paham bagaimana kondisi keuangan orang tuanya.
orang tua di Indonesia kadang-kadang tidak terlalu terbuka kepada anak tentang kondisi keuangannya, sehingga anak itu tidak tahu sebenarnya kemampuan keuangan orang tuanya ada di mana. Sehingga kadang-kadang juga ada tuntutan-tuntutan yang muncul karena ketidaktahuan tersebut. Nah, di masa pandemi tidak sedikit kita mendengar juga pasangan berkonflik atau orang tua berkonflik dengan anak. Nah, itu tadi masalah yang kita hadapi di awal pandemi. Sekarang bagaimana dengan saat ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu, sekarang ini sudah bisa diperbaiki kesalahannya. Contoh, sekarang sudah lebih banyak keluarga yang menyadari pentingnya tentang pencatatan keuangan dan membuat anggaran untuk keuangannya. Karena sudah belajar ya, kemarin itu kebingungan begitu harus menyusun kembali prioritas, nyusunnya dari mana? Karena sebenarnya tidak punya catatan. Kemudian anggarannya berapa? Apa yang harus dikurangi? Dari berapa dikurangi menjadi berapa? Nah, itu kemudian sekarang sudah banyak keluarga yang menyadari hal tersebut dan mulai belajar untuk membuat catatan keuangan dan juga untuk membuat anggaran keuangan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pembagian umum tentang keuangan keluarga, gimana sih caranya gitu ya. Nah, ini ada rumus yang mudah, walaupun ini ada berbagai macam mazhab ya, tapi ada yang cara yang mudah, misalnya adalah dari 100% penghasilan. Kalau misalnya teman-teman mitra MOC dan juga pemirsa Basnas TV sudah masuk dalam nisab dan haulnya penghasilannya, tentu saja kita harus membayarkan zakat dan jangan lupa bayarnya ke Basnas ya. Jangan lupa bayarnya ke Basnas 2,5% dari penghasilan kita dan juga zakat-zakat yang lainnya. Kemudian dari yang tersisa kurang lebih 50-60% itu adalah untuk konsumsi sehari-hari. Jangan terlalu banyak. Nah, tadi juga contoh yang sangat baik tuh dari Bu Wiwi, betul-betul hidup apa adanya dan lain-lain. Nanti kita akan kembali lagi ya ke contoh itu. Kita akan bahas tuh contoh itu, kita akan lengkapi. Kemudian kalau untuk cicilan hutang, kalau punya cicilan hutang, maka maksimal cicilan hutang adalah 30% dari pendapatan. Jangan lebih, kalau kurang tidak apa-apa, tapi jangan lebih. Kenapa? Karena kita mengantisipasi kalau pendapatan kita turun atau pendapatan kita tidak tetap, maka cicilan hutang ini tidak akan memberatkan. Nah, kalau untuk menabung atau investasi berapa? Kurang lebih 10-20%. Nah, ini teman-teman MOC dan juga pemirsa Basnas TV kalau kita bicara tentang alokasi keuangan yang sederhana seperti itu, ya. Nah, kalau kemudian kita juga bicara tentang masalah, saya akan bicara tentang masalah juga komunikasi keuangan antar pasangan karena ini sangat penting. Dari banyak keluarga, saya sudah berpengalaman dalam hal perencanaan keuangan keluarga dan keuangan pribadi ini kurang lebih 16 tahun. Ada satu hal yang saya lihat dan ini sepertinya seragamnya di seluruh keluarga adalah kalau misalnya suami istri ini komunikasi keuangannya baik, maka kondisi keuangannya juga akan baik. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu kita perhatikan. Tadi Bu Wiwi sudah juga mengatakan bahwa dia bekerja sama ya dengan suami, bagaimana kemudian menambah penghasilan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana memang komunikasi keuangan antara suami istri ini sangat penting. Jadi walaupun peran tradisional sebagai pengatur keuangan itu ada di istri gitu ya, tetapi kalau kita belajar tentang apa sih new normal gitu ya dari keuangan keluarga setelah masa pandemi, maka new normal yang pertama adalah kerjasama yang erat antara suami dan istri dalam hal keuangan. Jadi kita harus meninggalkan tuh misalnya udahlah urusan uang serahkan saja ke istri, suaminya nggak mau tahu. Itu sudah sebelum pandemi itu. Itu bukan kenormalan baru. Kenormalan baru yang harus kita bina sekarang adalah satu, kita punya anggaran, punya catatan keuangan. Kedua, kita harus mengusahakan kita itu punya cadangan, dana cadangan atau dana darurat. Yang ketiga, kita berhati-hati dengan hutang. Cicilan hutang maksimal 30% dari pendapatan, kurang boleh, lebih jangan. Ya, kemudian yang keempat, kenormalan baru yang keempat yang harus betul-betul kita perhatikan adalah kerjasama yang erat antara suami dan istri dalam hal keuangan keluarga. Karena tantangan kita, walaupun mungkin sekarang sudah banyak juga yang divaksin gitu ya, tapi tantangan pandemi ini belum berakhir.
ya. Kita masih melihat di negara lain ada second wave, ya, wave kedua, gelombang ketiga, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan negara kita. Kita berharap sih yang terbaik, tapi mengantisipasi tidak ada salahnya. Tapi justru kerjasama kita dengan pasangan dalam hal keuangan itu harus makin erat, supaya apa? Supaya kita makin solid. Kalau kita pengertiannya bagus, komunikasinya bagus, akan lebih mudah untuk membicarakan hal-hal yang justru penting untuk keuangan kita. Sehingga rodanya itu jadi dua, bukan satu, tapi jadi dua, berjalannya bisa lebih cepat dan lebih fokus. Nah, sekarang saya ingin dari teman-teman tadi sudah dengar contoh-contoh dari Bu Wiwi ya, ini luar biasa sekali. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari contoh-contoh tersebut supaya apa yang disampaikan Bu Wiwi ini bisa kemudian diadaptasi juga oleh teman-teman ya. Saya tambahkan juga bisa adaptasi oleh teman-teman sehingga bisa lebih lagi meningkatkan satu performa keuangan keluarganya, kedua juga tentang keuangan usahanya sehingga usahanya juga bisa lebih maju dan berkembang. Nah, ini tadi yang satu, yang poin pertama yang disampaikan oleh Bu Wiwi adalah keuangan keluarga dan keuangan bisnis dipisahkan. Nah, ini adalah aturan 1, buku 1, bab 1, halaman 1. Kalau teman-teman MOC dan juga pemirsa Basnas TV punya bisnis, maka keuangan pribadi dan keuangan bisnis ini harus dipisahkan. Dipisahkannya gimana? Ya pisah ya. Pisah pembukuan, pisah rekening, pisah laci, pisah tempat uang gitu ya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Nah, karena walaupun kita sama-sama uang, sama-sama ada pengeluaran pendapatan, tapi kan berbeda. Kalau di keluarga, kita itu yang harus titik berat kita adalah bagaimana caranya kita mengukur apakah pengeluaran kita itu melebihi daripada pendapatan kita. Sama di bisnis juga, tapi di bisnis kita akan concern tentang profit. Nah, kalau di bisnis kita harus tahu usaha kita ini untung atau tidak. Karena teman-teman sekalian tidak jarang banyak orang yang usahanya omsetnya bagus ya, orderannya lancar, produksinya naik terus. Tapi kalau ditanya usahanya ini untung apa enggak? Nah itu saya nggak tahu, pokoknya jalan aja gitu ya. Nah itu, jadi kalau di bisnis kita harus tahu kita usaha kita ini untung atau tidak. Apakah cost yang kita keluarkan ini sudah efektif atau belum? Apakah semua tagihan-tagihan kita ini sudah bisa kita bayar atau tagihan-tagihan yang di luar itu sudah bisa kita tagih. Jadi concernnya lain, karena itu harus dipisahkan ya, keuangan keluarga dan keuangan bisnis. Kemudian, nah tadi juga Bu Wiwi sudah memisahkan rekening, bagus, itu memang harus dilakukan, rekening dipisahkan. Jadi kadang-kadang kalau yang punya usaha, apalagi usahanya baru, belum membuka rekening terpisah untuk usahanya, masih di rekening lalu lintas hari-hari. Nah di rekening lalu lintas hari-hari itu juga adalah uang harian plus tabungan ditaruh di situ, ditambah lagi uang untuk usaha, lalu tidak ada pembukuan sehingga semuanya bercampur di situ. Nah inilah yang kemudian bisa mengakibatkan uang usaha keambil untuk pribadi gitu ya, atau uang pribadi keambil untuk usaha lupa dikembalikan. Nah yang seperti itu. Jadi rekening dipisahkan. Catatan keuangan, nah ini catatan keuangan sangat-sangat penting untuk pengusaha UMKM. Sebenarnya Bank Indonesia itu sudah menyediakan untuk pembukuan sederhana. Ya, nanti mungkin bisa teman-teman dari Basnas menginformasikan, karena di Bank Indonesia sudah bekerja sama ya dengan berbagai pihak, itu bisa di-download ya, sangat sederhana sekali pembukuan untuk UMKM. Jadi kalau misalnya bingung gitu ya, gimana ya bikin pembukuannya? Yang paling sederhana paling tidak adalah untuk mendata pengeluaran dan pemasukan. Itu yang paling sederhana, hanya untuk melihat arus kas. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, nah bisa itu menggunakan aplikasi atau file yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia ya. Jadi atau bisa juga menggunakan hal-hal lain. Mungkin dari teman-teman dari Basnas Microfinance juga sudah memberikan kepada mitra MOC gitu ya, atau mitra mustahik untuk pembukuannya itu bisa digunakan. Karena namanya pembukuan itu adalah untuk melihat, memetakan gitu ya, usaha kita itu sudah sampai mana.
untung atau rugi, hari ini kita punya uang berapa. Hal-hal tersebut adalah informasi penting yang harus diketahui oleh pengusaha. Misalnya nih Bu Wiwi mau beli bahan baku, kan harus tahu sebenarnya kita di uang kas kita ada berapa. Misalnya kalau kurang bagaimana. Dan kalau misalnya kita mau beli ada pesanan, kita harus beli bahan baku berapa. Nah, hal-hal tersebut yang penting untuk diketahui, karena itu kenapa kita harus punya catatan keuangan. Lalu kemudian apalagi fungsi dari catatan keuangan ini? Catatan keuangan juga bukan hanya mencatat apa yang sudah terjadi, tapi ini juga bisa menjadi informasi untuk apa yang akan kita lakukan. Contoh misalnya, wah ternyata nih produksi singkong, bola-bola singkong ini makin hari makin meningkat. Perlu misalnya ya, karena tadi saya dengar prosesnya itu kan ada yang dikukus dulu ya si singkongnya. Mungkin perlu nih beli untuk kukusannya itu 2 lagi. Itu kan sebenarnya ada penambahan modal ya untuk usaha. Maka perlu misalnya direncanakan kapan kita mau belinya. Oh berarti uangnya harus kita kumpulkan dulu. Kalau kita punya catatan keuangan, kita bisa melihat kira-kira kapan kita bisa melakukan pembelian tersebut. Karena kita ada catatan, kita ada uang masuk, kita ada uang keluar, berapa kira-kira keuntungan yang kita simpan, gitu ya, berapa kemudian keuntungan yang kita ambil sebagai hak pemilik usaha, tapi kemudian ada juga keuntungan yang kita simpan karena kita harus terus mengembangkan usaha tersebut. Jadi bukan hanya untuk yang sudah terjadi, tapi juga sebagai informasi terhadap apa yang akan kita lakukan. Lalu penganggaran. Nah tadi yang poin keempat juga yang disampaikan oleh Bu Wiwi adalah penganggaran. Nah penganggaran ini juga menjadi hal yang penting. Kadang-kadang di rumah tangga pun kita itu tidak punya anggaran. Tapi anggaran ini penting. Kenapa? Karena untuk melihat dinamika daripada kehidupan kita. Contoh, sebelum pandemi mungkin yang cukup tinggi adalah anggaran transportasi. Mungkin ya, karena kita kan mobilitas kita kemana-mana. Tapi begitu pandemi, mungkin yang lebih penting adalah untuk ketersediaan alat komunikasi, ketersediaan kuota, ketersediaan wifi ya. Tadi kata Bu Wiwi itu wifi, listrik, air tuh udah pasti itu harus gitu ya, prioritas. Jadi anggaran ini akan memudahkan kita. Contoh misalnya, anggaran transportasi kita turun. Tapi anggaran komunikasi naik, kita bisa melakukan realokasi. Jadi catatannya ada, anggarannya ada, begitu keuangan kita agak berubah, kita bisa cepat melakukan realokasi tanpa kemudian harus mencari sumber lain dulu, tapi dari internal dulu, dipindah-pindahin dari satu anggaran ke anggaran yang lain. Nah, kemudian satu poin penting juga tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi adalah disiplin. Nah ini juga ingin saya tekankan, kadang-kadang orang itu kalau melakukan perencanaan keuangan suka semangat di depan. Wah kalau awal-awal tuh semangat tuh, Mbak Enik semangat banget gitu ya kalau melakukan perencanaan keuangan. Tapi kadang-kadang di tengah jalan itu suka lemes gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kedisiplinan ini menjadi sangat penting karena dari konsistensi kita itulah kebiasaan baru akan terbentuk. Perencanaan keuangan, merencanakan keuangan, menata keuangan yang baik itu adalah suatu bentuk pembiasaan. Karena itu tidak lahir secara natural ya ke kita, tapi harus dibiasakan. Oleh karena itu, kebiasaan itu harus dilakukan dengan disiplin. Jadi di samping disiplin juga sebenarnya temanya adalah tetap kita harus di tahun kedua dari pandemi ini kita tetap harus mengencangkan ikat pinggang, harus juga memahami prioritas kita. Hidup apa adanya itu penting gitu ya. Hidup apa adanya itu penting karena apa? Karena kita harus punya tenaga untuk menjalani pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kalau kita bisa menghemat sumber daya kita, bisa menyimpan apapun sesedikit apapun yang kita dapatkan, nah itu bisa menjadi tenaga bagi kita. Jadi pada saat misalnya tadi Bu Wiwi sempat cerita, tadi sebelum acaranya Bu Wiwi sempat cerita bahwa pertama kali membuat bola-bola singkong dan singkong lumer ini sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja karena dapat singkong banyak, akhirnya beliau berinovasi
Tapi karena memang ada sedikit modal juga dibantu oleh Basnas ya, dari pendanaannya sampai sekarang bisa beli freezer, akhirnya bisa berinovasi. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa saat ini bukan saat untuk kita istilahnya berleha-leha dulu ya, karena belum ini. Kita masih tetap harus bagaimana caranya kita survive. Apalagi teman-teman mitra Mustahik, MOC ya, teman-teman mitra MOC dan juga pemirsa Basnas TV. Kita tahu bahwa kreativitas kita, kemudian juga kemampuan kita untuk hidup sederhana, hidup apa adanya itu sangat menunjang sekali pada saat kita harus melakukan langkah-langkah yang cepat demi untuk menambah sumber-sumber penghasilan keluarga. Nah, itu juga poin penting tadi adalah tidak hanya satu sumber penghasilan keluarganya. Jadi tetap kreatif gitu ya, tetap kreatif, inovatif dan bisa melihat peluang. Tetapi peluang itu pun kalaupun ada peluang di depan mata, kalau misalnya kita sendiri tidak bisa memanfaatkannya, tentu saja mungkin tidak akan menjadi suatu tambahan sumber penghasilan mungkin ya bagi teman-teman. Jadi kenapa kita harus tetap hidup sederhana, hidup apa adanya? Kenapa kita harus mengencangkan ikat pinggang? Karena memang masa pandemi ini memang belum berakhir. Tantangan kita ke depan mungkin masih ada, sehingga tidak saja di masa pandemi, tapi mudah-mudahan kebiasaan keuangan yang baru, ya keuangan kebiasaan yang lebih sehat ini bisa terbawa setelah nanti selesai pandemi, karena kita sudah merasakan bahwa dengan kebiasaan yang baru ini banyak manfaatnya untuk kita. Nah, itu mungkin Mbak Enik apa yang bisa saya sampaikan. Kita nanti mungkin akan lebih memperdalam lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih Bu Elsa. Ini udah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elsa karena udah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa sore hari ini. Selanjutnya pemirsa Basnas TV dan Sobat MOC dimanapun berada, saya akan menginjak ke sesi pertanyaan. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana peran ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga, bagaimana Ibu? Jika dalam rumah tangga ini biasanya suami lebih dominan pegang uang. Katanya gitu ya Bu, pertanyaannya seperti itu. Silakan Ibu Elsa. Baik, tadi salah satu poin yang saya sampaikan bahwa di dalam kenormalan baru karena pandemi ini adalah yang penting adalah kerjasama antara suami dan istri dalam mengelola dan merencanakan keuangan. Jadi kita harus berbagi peran. Kalau mungkin selama ini bapaknya yang lebih dominan, mungkin saja karena mungkin bapak yang lebih sering bergelut dengan usaha dan lain-lain, maka tidak ada salahnya sekarang kita mengedukasi keluarga. Jadi bukan hanya bapak yang paham, tapi ibu juga paham, juga anak-anak yang sudah cukup dewasa bisa dilibatkan. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena keluarga adalah suatu kesatuan. Ya, kalau misalnya ibu juga punya pemahaman yang sama dengan bapak, anak-anak juga punya yang sudah dewasa ya punya pengertian yang sama, insya Allah kalau misalnya keluarga mengalami hal baik itu hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu bisa diatasi secara keluarga dalam arti keluarga bisa duduk bersama, oke, sekarang ini yang kita hadapi, kita menghadapi pandemi, kita menghadapi penurunan pendapatan, oleh karena itu hal 1, 2, 3 ini yang akan kita lakukan, itu akan menjadi lebih mudah. Dalam satu sisi adalah tarbiyah atau pendidikan terhadap keluarga, yang nomor 2 adalah kita bisa menggali potensi keluarga kita. Jadi saran saya adalah mungkin kalau bapaknya juga menyimak nih, menyimak apa yang ditanyakan tadi atau mungkin ada bapak-bapak yang menyimak, yang punya pengalaman yang mungkin sama atau mungkin sekarang kondisi di keluarga memang bapak yang lebih in charge tentang keuangan, mari kita sama-sama mengedukasi keluarga. Jadi judulnya adalah mengedukasi keluarga kita, istri dan juga anak-anak. Supaya kalau misalnya nih, Bapak ada apa-apa, Ibu bisa muncul ya,
untuk take charge untuk keuangan, bisa mengelola keuangan tanpa kebingungan. Anak-anak kemudian bisa juga membackup kalau misalnya orang tua memerlukan bantuan. Demikian Mbak Eni. Baik, ini sudah masuk lagi nih pertanyaan selanjutnya Ibu. Nih pertanyaannya juga sangat menarik sekali, yaitu sebagai pemula dalam melakukan usaha biasanya kita baru dapat omset yang sedikit nih Ibu. Bagaimana kita mengalokasikan omset yang didapat untuk memutar modal dan kepentingan keluarga? Seperti itu. Kira-kira alokasinya masing-masing berapa persen ya Ibu? Oke. Nah, kalau kita coba jawab ya, bismillah. Kalau kita baru usaha, memang mungkin omset juga masih belum besar. Kalau omset belum besar, mungkin nominalnya juga masih belum besar ya Mbak Enik ya. Tetapi tidak ada salahnya kita mulai mendisiplinkan diri kita tentang bagaimana kita membagi-bagi hasil dari usaha kita. Jadi kalau pembukuan usaha itu kan kita dapat omset, itu kan belum profit ya. Kita harus juga biaya-biaya yang dikeluarkan dan lain-lain. Setelah itu dikeluarkan, baru mungkin kita mendapatkan profit. Nah, katakanlah kita punya profit. Apa yang harus kita lakukan dengan profit ini? Sementara di usaha ini kan punya kepentingan untuk berkembang. Kalau profit ini diambil terus, diambil semuanya, maka kemungkinan besar kan usaha ini akan sulit berkembang karena tidak ada tambahan dana yang diputar dari modal yang dimiliki. Oleh karena itu, ada dua macam ya. Kalau dari profit itu ada yang memang bisa diambil untuk hak pemilik usaha, ada juga yang profit, istilah profit adalah yang disisihkan, itu adalah untuk pengembangan usaha. Nah, jadi kalau ditanya berapa persen sih untuk pemilik usaha dan berapa persen yang disisihkan di usaha tersebut untuk pengembangannya. Nah, makanya kalau dari awal usaha ya jangan besar-besar dulu ngambilnya untuk pemilik usaha. Misalnya hanya diambil 30%-nya untuk pemilik usaha. Yang 70%-nya kita reinvest ya, reinvest ke dalam usaha kita. Itu diperlukan untuk beli apa? Misalnya kita harus produksi lebih banyak, kita perlu beli bahan baku lebih banyak, kita perlu beli peralatan tambahan, maka itu bisa kita gunakan untuk membeli peralatan tambahan. Nah, tentu saja akan sangat baik apabila ada tambahan dana dari sumber lain gitu ya. Tapi kembali, untuk usaha yang baru mohon berhati-hati misalnya dengan menggunakan skema pinjaman ya. Mohon sangat berhati-hati karena apa? Kalau usaha baru itu kan kontinuitasnya juga belum terjamin. Sehingga yang sangat baik untuk dilakukan adalah mencoba memutar kembali modal yang ada di dalam. Pertama-tama mungkin ambil saja dulu 30%-nya, kemudian 70%-nya di reinvest dulu. Karena kalau misalnya terlalu banyak yang diambil untuk pemilik usaha, kurang darah nanti usahanya ya. Kurang darah nanti usahanya sehingga untuk pengembangan usahanya mungkin agak lebih sulit. Baik. Demikian Mbak Eni. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, hanya ini ke Bu Wiwik dulu Ibu Elsa. Ini ada ya, betul. Bu Wiwik, halo. Suara Ibu sepertinya ke-mute ya Bu ya, sudah baik. Ini ada pertanyaan spesial untuk Bu Wiwik selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, ini ada pertanyaan untuk Bu Wiwik. Bu, kalau cicilan rumah untuk membayar rumah itu termasuk alokasi hutang yang 30% atau masuknya invest ya Bu? Seperti itu. Cicilan rumah. Kebalik nih. Ini untuk baik-baik. Mungkin. Ya maaf. Ya maaf Ibu. Ini ada ini ya salah teknis. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan Bu Wiwik ya. Bagaimana bisa disiplin Ibu dalam memisahkan uang usaha dan uang pribadi? Kadang anak minta jajan ambil uang dari uang warung. Atau bagaimana? Ini yang sering terjadi pada warung saya. Seperti itu Bu. Ada salah satu pertanyaan dari Sobat MOC. Mungkin bisa diulang lagi Mbak. Mohon maaf. Baik. Bagaimana bisa disiplin memisahkan uang usaha dan uang pribadi? Karena terkadang anak itu minta jajan ambil uang dari warung. Seperti itu Bu. Gitu. Ya, bismillah Mbak ya. Bismillah saya jawab. Insya Allah gini Mbak.
kita di dalam keluarga, walaupun uang keluarga atau uang usaha ya, uang mamanya lahirnya itu. Tapi kita berusaha untuk mengajari anak itu, Bu. Mbak, untuk mengajari anak untuk juga disiplin. Kalau memang uang tidak untuk jajan atau untuk itu ya tidak boleh. Jadi memang kendalinya itu ada di orang tua seperti itu dulu orang ya? Tua, nggih, kendalinya ada di orang tua, bagaimana bisa disiplin, orang tua disiplin, insya Allah anak bisa mengikuti disiplin ya Bu ya? Nggih, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wik atas jawabannya luar biasa. Nggih. Kembali lagi, ini ada pertanyaan untuk Ibu Elsa. Halo Bu Elsa, baik saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi kalau ada cicilan rumah untuk membayar rumah itu termasuk alokasi hutang yang 30% atau masuknya ke invest ya Ibu? Seperti itu pertanyaannya. Silahkan Bu. Oke, kalau rumah yang kita tinggali dan masih mencicil, maka cicilannya itu masuk dalam alokasi yang 30%. Kalau alokasi cicilan. Makanya kalau misalnya kita sudah punya cicilan rumah, maka berhati-hati untuk mengambil hutang yang lain. Dan biasanya kalau misalnya kita mengambil pembiayaan untuk cicilan rumah ke lembaga keuangan ya, misalnya ke bank, itu memang bank sudah mengukur sampai 30% daripada penghasilan kita. Jadi memang tidak ada ruang lagi untuk cicilan-cicilan yang lain. Nah, tapi kan kadang-kadang ya ada cicilan yang di luar itu gitu. Nah, itu sebenarnya kita harus berhati-hati untuk menambah cicilan kalau misalnya kita sudah punya cicilan rumah. Dan kemudian pertanyaan tadi kenapa nggak masuk investasi ya? Karena memang itu adalah rumah yang kita gunakan. Kalau rumah yang kita gunakan itu sebenarnya adalah hal yang kita gunakan, kita konsumsi gitu ya. Jadi dia masuknya tidak masuk dalam investasi. Demikian. Berbeda lagi kalau misalnya kita mencicil misalnya ruko gitu ya, yang memang kita gunakan untuk usaha atau hal-hal lain barang-barang modal yang kita gunakan untuk usaha. Tapi, nah kembali lagi, kalau judulnya adalah untuk usaha, itu bagiannya adalah bagian keuangan usaha. Jadi tidak dimasukkan dalam buku keuangan atau pembukuan keuangan pribadi. Oh begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya sampaikan kepada Bu Elsa, bagaimana keluarga yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro dapat mengatur keuangan keluarga, Bu? Ya. Nah, baik, saya coba jawab ya. Bismillah. Jadi sebenarnya ada satu hal yang menjadi pegangan dari banyak perencana keuangan ya, bahwa sebenarnya berapa besar penghasilan kita itu nomor 2 ya. Yang nomor 1 adalah bagaimana kemudian kita mengatur keuangan kita. Karena dalam perjalanan saya sebagai seorang perencana keuangan selama kurang lebih 16 tahun, itu kadang-kadang penghasilan yang besar itu tidak menjamin seseorang itu bisa mengatur keuangannya dengan baik dan tidak menjamin bahwa kesejahteraan keluarganya itu terjamin. Karena banyak juga yang penghasilannya besar gitu ya, tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya juga tidak bisa mensejahterakan keluarganya. Jadi sebenarnya poin pertama adalah bagaimana kita mengelolanya. Kita tetap bisa menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa setelah kita bayarkan zakatnya gitu, kalau memang sudah sampai kepada nisab dan haulnya, kita bayarkan zakatnya, kemudian kita bagi-bagi, pembagian besarnya adalah 50-60% adalah untuk konsumsi, 30% maksimal adalah untuk pembayaran cicilan hutang, 10-20% adalah untuk tabungan. Nah, nominalnya berapa akan bergantung pada penghasilan kita. Tetapi itu adalah pakem yang bisa kita atau pola yang bisa kita ikuti. Nanti di dalam 50-60% konsumsi itu bisa kita bedah lagi. Misalnya berapa untuk pembayaran listrik, berapa untuk pembayaran alat komunikasi, berapa untuk makan hari-hari, berapa untuk misalnya transportasi dan lain, kita bedah lagi. Dari situ kemudian kita bisa mengatur
Kalau untuk konsumsi, apa sih yang menjadi prioritas kita saat ini? Ya, kemudian kalau misalnya kita tidak punya cicilan hutang, nah itu berarti kemana uangnya kita larikan gitu ya. Jangan ke konsumsi, tapi kita perbesar di misalnya tabungan kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua orang dengan walaupun misalnya penghasilannya dari usaha UMKM bisa mengatur keuangannya. Kuncinya adalah tetap disiplin, satu disiplin, kedua memang paham prioritas, ketiga bisa mengatur keuangan itu dengan baik sesuai dengan kebutuhannya dan hidup sesuai dengan penghasilannya. Jadi kadang-kadang yang bikin ruwet itu adalah kalau misalnya kita hidup di atas daripada penghasilan kita. Kita harus mengusahakan bahwa kita hidup di bawah daripada penghasilan kita atau paling tidak sama dengan penghasilan kita. Jadi mungkin seperti itu tipsnya. Baik, jadi poin yang utama dan paling utama adalah disiplin ya Bu ya? Iya. Disiplin, baik. Selanjutnya Bu Elsa, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa simpanan yang perlu dipersiapkan oleh keluarga atau atau usaha dalam masa pandemi seperti saat ini? Saya ulangi, Bu. Jadi seberapa simpanan yang perlu dipersiapkan oleh oleh keluarga atau usaha dalam masa pandemi seperti saat ini? Seperti baik. itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang berapa dana yang harus disisihkan, kita mungkin akan bicara tentang dana darurat, ya. Dana besarnya dana darurat. Ini untuk keluarga dan untuk usaha ini agak berbeda. Kalau keluarga, dana darurat fungsinya adalah untuk menahan kehidupan sehari-hari kalau terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan atau hal-hal yang bersifat kedaruratan. Jadi ukurannya adalah mengapa kita perlu tahu berapa sih sebenarnya setiap bulan itu kebutuhan minimal atau kebutuhan esensial kita, karena itu adalah ukuran bagi dana darurat kita. Berapa besarnya untuk keluarga? Minimal 1 sampai 3 kali keperluan minimal keluarga kita. Contoh misalnya keluarga kita setiap bulan itu perlu untuk memenuhi kebutuhan esensialnya, contoh misalnya 3 juta rupiah. Maka ukuran dana darurat kita adalah sekian kali dari si 3 juta rupiah tersebut. Bisa 1 kali kita simpan. Jadi kalau misalnya di bulan ini ada sesuatu yang di luar dugaan, kita masih punya napas 1 bulan. Kita masih punya napas 1 bulan untuk kebutuhan keluarga kita. Itu untuk keluarga. Nah, kalau untuk usaha perlu tidak untuk punya dana cadangan tersebut? Perlu. Nah, tapi mungkin peruntukannya ini mungkin agak sedikit berbeda. Bisa mungkin pada saat usaha menurun dan kita misalnya punya karyawan, ada biaya-biaya fix yang harus kita bayarkan. Tetapi kalau UMKM biasanya kan dilakukan biasanya tidak dengan karyawan yang banyak misalnya, baru di lingkungan keluarga saja. Jadi kalau biaya-biaya fix yang seperti itu, biaya-biaya tetap seperti itu tidak terlalu banyak. Tetapi yang menarik adalah banyak pengalaman dari UMKM justru kebingungan kalau tiba-tiba ada orderan banyak. Nah ini, karena apa? Karena tidak siap modal. Jadi dana cadangan yang kita cadangkan di usaha kita, apalagi kita ini UMKM, adalah untuk mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba ada orderan yang besar. Ini banyak yang terjadi, ya, banyak yang terjadi. Malah bingung kalau dapat orderan besar karena nggak ada modal. Nah, tetapi kalau kita punya dana cadangan, paling tidak kita punya dana untuk membeli bahan baku guna memenuhi orderan yang mendadak besar itu. Ya, jadi ini agak sedikit berbeda. Kalau di keluarga adalah untuk menahan kehidupan, kalau di usaha justru ini penggunaannya, kalau misalnya kita tidak punya banyak biaya-biaya tetap, maka mungkin pengeluaran kita setiap bulan, kalaupun usaha kita menurun pun tidak akan terlalu terpengaruh. Tetapi yang justru menjadi masalah bagi UMKM adalah pada saat orderan banyak, kita nggak ada modal. Dan ini banyak terjadi Mbak Enik di beberapa, karena di Bandung saya juga
membantu beberapa UMKM ya untuk kadang-kadang mereka berkonsultasi pada saya. Dari awal pandemi saya selalu bilang sama mereka selalu punya dana cadangan walaupun sedikit ya. Dan ternyata apalagi yang kuliner itu waktu pandemi, apalagi yang frozen food dan lain-lain itu ternyata membludak orderannya. Ya, karena orang-orang kemudian mereka stok makanan di rumah dan lain-lain. Jadi akhirnya mereka tidak perlu cari pinjaman, tidak perlu kita meminjam sana sini, pakai dulu yang ada kemudian baru diputar. Demikian Mbak Eni. Baik. Besarnya ini pertanyaan berapa persen nih? Ada yang kalau dana darurat tadi ukurannya adalah dari berapa besar kebutuhan minimal bulanan. Nah kalau di usaha ini kurang lebih sama. Jadi kita lihat dulu kalau untuk menjalankan usaha kita 1 bulan itu, berapa sih sebenarnya biaya yang kita perlukan. Nah itu yang kita simpan. Tapi nanti penggunaannya justru lebih untuk menambah modal. Seperti itu. Baik Bu, ini banyak sekali nih yang ingin bertanya Bu. Sepertinya antusiasnya luar biasa sekali sore hari ini. Mas. Semangat semuanya. Baik, selanjutnya pertanyaannya. Ada anggapan bahwa penghasilan suami itu haknya istri. Penghasilan istri punya istri. Ini apakah anggapan yang sepenuhnya benar, Ibu? Jadi, oke, baik saya jawab ya. Ini pertanyaan menarik ya, Mbak Enik ya, Masya Allah. Betul, Ibu. Oh ya, oke. Kita coba jawab ya, Bismillah. Jadi, saya luruskan sedikit ya, bahwa dalam penghasilan suami itu ada hak nafkah istri dan juga untuk keluarga dan juga untuk anak-anak, ya. Nah, kalau kita bicara tentang harta suami atau penghasilan suami dalam konteks Islam, laki-laki itu kan tanggung jawabnya sebenarnya banyak, ya. Kalau dia punya istri, maka istri adalah tanggung jawab dia. Anak perempuan, anak laki-laki yang belum akil balik, belum mandiri, tetap dalam tanggung jawab dia. Kemudian kalau misalnya ada ibu yang mungkin ibunya sudah janda, maka itu juga menjadi tanggung jawab dia. Kalau dia punya adik atau kakak perempuan gitu kan, yang tidak mempunyai mahram gitu, atau belum mempunyai mahram, itu juga menjadi tanggung jawab dia. Jadi sebenarnya kalau saya boleh luruskan, penghasilan suami menjadi hak istri, ia sebatas nafkah yang menjadi kewajiban suami. Ya karena istri juga harus sadar bahwa dalam penghasilan suami juga ada hak-hak yang lain. Ya ada hak anak, ada hak ibunya, mungkin ibunya yang menjadi tanggungan dia gitu ya. Dan hal-hal lain. Itu satu. Tapi kemudian yang kedua, kalau penghasilan istri menjadi hak istri, hanya menjadi hak istri, iya. Islam itu kan menjamin seperti itu. Ya, Islam memberikan hak kepada wanita yang tidak diberikan oleh siapapun. Ya, 1400 hampir 1500 tahun yang lalu Islam itu sudah memberikan hak kepada wanita. Wanita boleh mencari nafkah, nafkahnya itu menjadi haknya dia. Kalau dia investasikan, maka hasil investasi juga menjadi haknya dia, gitu ya. Kalau misalnya dia belikan aset, asetnya berkembang, bagaimana? Ia menjadi haknya dia. Nah, tetapi kadang-kadang nih Mbak Eni, nih ya, hal ini tuh kita kalau kita tergantung di mana kita meletakkannya. Kalau kita meletakkannya secara kaku, ya menjadi kaku. Tapi kalau kita coba meletakkan dalam konteks pandemi, misalnya suami penghasilannya turun, istri alhamdulillah usahanya masih lancar. Untuk keperluan keluarga ternyata perlu dibantu. Bagaimana, gitu kan? Memang tidak ada kewajiban bagi istri untuk memberi nafkah untuk keluarga, ya. Tetapi apakah istri boleh membantu suami apabila misalnya terjadi kekurangan untuk biaya kehidupan? Boleh, sangat boleh, ya. Tetapi memang tidak boleh dipaksa dan tidak boleh diwajibkan. Tapi kalau mau bantu boleh nggak? Boleh. Bernilai sodakoh, ya sodakoh kepada yang terdekat. Nah itu kan kalau kita sodakoh sangat diutamakan kepada yang terdekat ya. Nah jadi walaupun betul bahwa di dalam penghasilan suami itu memang ada hak nafkah istri, kemudian untuk penghasilan istri itu menjadi hak istri, tapi
bergantung di mana kita meletakkannya. Jangan kaku apabila kita perlu untuk bersinergi antara suami dan istri untuk ekonomi keluarga, itu juga lebih baik. Yang penting adalah tidak boleh dipaksa dan tidak boleh diwajibkan, karena memang tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi keluarga. Demikian, mudah-mudahan jawabannya membantu ya. Jawabannya luar biasa sekali nih Bu. Saya juga bisa belajar nih yang rumah tangga. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu, saya mau tanya bagaimana sih cara mengatur keuangan apabila seandainya usaha saya ini lagi menurun banget? Seperti itu Bu pertanyaannya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penurunan usaha di masa pandemi ini saya rasa ini dialami oleh banyak sekali usaha-usaha baik UMKM ya, usaha menengah, bahkan usaha yang besar pun ya, kita juga melihat banyak usaha-usaha yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar juga mengalami penurunan ini. Jadi pertama marilah kita menerima ini sebagai bagian dari sunatullah ya. Jadi ada naik, ada turun, itu adalah sunatullah. Supaya kita nerimanya itu lebih tenang gitu ya, lebih bisa berpikir dengan baik. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kalau saat sedang menurun ini apa yang harus kita lakukan? Kalau usaha kita menurun, salah satu tolak ukurnya adalah omsetnya pasti menurun. Kalau omset menurun, kemudian cost yang harus kita keluarkan tetap, maka pasti ada penurunan dari yang namanya profit. Ya, penurunan dari yang namanya profit. Oleh karena itu, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah cost control atau pengendalian biaya. Ya, kita lihat tuh, mana biaya-biaya yang kita bisa cut. Itu langkah pertama. Jadi solusinya ada dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Solusi jangka pendek, begitu itu terjadi, omset langsung terjun bebas gitu ya. Misalnya omsetnya langsung turunnya jauh. Maka yang kita pertama lakukan adalah melihat dulu cost kita. Mana cost yang kita bisa potong. Itu yang pertama. Kedua, adalah juga dalam rangka menurunkan cost, kita lihat misalnya usaha kita itu produksinya ada 5 varian misalnya gitu ya. Ada 5 varian jenis yang kita produksi. Kita lihat mana nih yang paling laku, ya, mana yang paling laku, mana yang kurang laku. Nah, salah satu cara juga adalah untuk mereduce cost itu atau mengurangi cost itu adalah dengan mengurangi varian yang kita tawarkan. Karena kalau kita memproduksi pasti akan keluar cost ya. Jadi kita hanya akan memproduksi mana yang memang akan cepat bisa kita jual dan masih bagus, yang masih laku. Itu dulu. Nanti setelah kondisi aman gitu ya, setelah kondisi lebih stabil, kita kembali menawarkan varian yang banyak tersebut. Nah, jadi mungkin itu adalah yang pertama, yang pertama adalah cost control, itu adalah solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya apa? Nah, solusi jangka panjang tentu saja kita berada di situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin ada yang familiar dengan istilah kita pivot gitu ya. Kita berusaha nih belok dulu dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Contoh misalnya yang sudah berhasil pivot mungkin. Tadinya produksinya adalah kerudung. Karena memang sifatnya seputar kain, jahit-menjahit, potong-memotong, akhirnya menjadi produksinya masker. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kita bisa untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang, mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi yang pasti kita nggak bisa diam. Walaupun omset kita turun, yang pasti kita nggak bisa diam. Satu, kita harus lakukan cost control. Kedua, kita langsung berpikir apa yang bisa kita lakukan dari potensi yang kita bisa. Contoh misalnya tadinya kita jual dimsum, misalnya ya, aneka dimsum yang fresh misalnya. Nah sekarang mungkin pivotnya kita adalah menjual dalam bentuk frozen. Kemudian jualnya kita nggak nunggu orang datang, tapi kita jemput bola, kita yang menawarkan, kita yang aktif. Jadi memang pada saat kita menurun, walaupun kita terima itu sebagai sunatullah, kita nggak bisa diam. Jangka pendek kita lakukan untuk cut cost, jangka panjang kita tetap lakukan inovasi-inovasi untuk kemudian mencoba mencari peluang-peluang baru. Dan yang lebih penting, tetap sabar ya. Kan Allah berfirman,
jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalaupun kita usaha lagi turun nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tetap sabar dan jadikan sholat sebagai penolong kita. Demikian. Biasa. Baik Ibu, ini pada pertanyaan, sepertinya pertanyaannya berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya barusan ini. Bagaimana mengatur rencana keuangan dengan pendapatan usaha yang tidak menentu, Ibu? Oke. Nah, ini juga banyak dialami oleh para pelaku usaha ya, karena kadang-kadang kan pelaku usaha, bukan hanya pelaku usaha ya, pelaku usaha atau pekerja freelancer ya, yang juga kadang-kadang ada proyek, kadang bulan ini dapat banyak, bulan depan nggak dapat banyak gitu, atau mungkin nggak ada sama sekali. Nah, jadi kita kembali lagi ke tadi ukuran kita. Kenapa kita perlu tahu berapa sih sebenarnya biaya kehidupan kita per bulan? Nah, ini menjadi ukuran kita bahwa sebenarnya minimal kita itu perlu uang sekian untuk hidup. Nah, tetapi kemudian dari situ kita bisa peras lagi tuh ya. Dari kebutuhan minimal menjadi kebutuhan esensial. Jadi kalau misalnya hanya yang penting-penting saja setiap bulan, itu berapa sih sebenarnya uang yang kita perlukan. Jadi ini yang menjadi alat ukur kita. Contoh, kalau misalnya kita bulan ini misalnya lagi nggak banyak pendapatan, maka cara yang kita lakukan adalah yang esensial. Jadi yang betul-betul super penting itu saja yang kita keluarkan. Nanti kalau misalnya sudah ada keleluasaan, kita lihat lagi yang berikutnya dari prioritas kita itu apa. Ya, jadi kalaupun misalnya penghasilan kita tidak tetap, kita gunakan tolak ukur itu. Contoh nih misalnya, kalau dilihat esensial banget, 1 bulan itu kita butuh misalnya 2 juta nih untuk hidup. Misal ya, di bulan ini kita dapat nih omset dan istilah profit yang bisa kita dapatkan itu katakanlah 4 juta. Maka 2 juta kita pakai untuk kehidupan kita yang sekarang, 2 juta kita simpan untuk yang bulan depan. Karena bulan depan kita belum tentu nih bisa punya pendapatan. Ya. Kemudian kalau misalnya bulan depan ternyata dapat 2 juta lagi. Nah itu jangan kemudian 4 juta kita habiskan ya, tetap dengan ukuran 2 juta itu. Sehingga kita selalu punya istilahnya dana mengambang gitu ya, dana cadangan yang akan menjaga apabila misalnya bulan depan nggak ada sama sekali. Nah kita nggak terlalu bingung karena kita punya cadangan 2 juta kita pakai. Nanti bulan depan kita pikirkan lagi. Nah seperti itu. Jadi kenapa penting banget kita tahu berapa sih sebenarnya minimal kebutuhan kita untuk hidup itu berapa, supaya kita bisa mengatur ukuran itu. Itu jadi cetakan kita setiap bulan, ya. Dan kita jangan keluar dari cetakan itu. Walaupun misalnya kita dapat uangnya lebih, ya udah cetakannya 2 juta, kita pakai 2 juta, sisanya kita simpan. Itu caranya supaya kita bisa kemudian selalu punya walaupun sedikit cadangan untuk kehidupan kita di dalam kondisi pendapatan kita nggak tetap. Seperti itu Teh. Ini ada pertanyaan menarik juga ini Bu. Pertanyaannya seperti ini. Apakah rencana keuangan itu sifatnya tetap seumur hidup? Begitu Bu. Oke, ini menarik nih. Aduh pertanyaannya bagus-bagus banget. Saya senang banget nih hari ini ya dengan para sahabat MOC dan juga sahabat Basnas TV nih, pertanyaan oke sekali. Rencana keuangan itu tidak tetap seumur hidup, dinamis. Kenapa? Karena kan kehidupan kita juga berubah. Misalnya yang dari tadinya baru nikah, nah perencanaan keuangannya agak beda. Nanti kalau punya anak, kita sudah harus memikirkan misalnya untuk sekolah anak, untuk dana pendidikannya dan lain-lain ya, untuk kesehatannya dan lain-lain. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan itu adalah dinamis dan melengkapi daripada rencana hidup kita. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita susun pertama kali itu tujuan hidup kita maunya bagaimana. Nah, itu kenapa suami istri perlu komunikasi. Karena dari situ ketahuan, oh suami inginnya gimana, istri inginnya gimana. Coba kita satukan rencana itu, kemudian kita buat rencana keuangan yang akan menunjang daripada apa yang diinginkan bersama itu. Nah, kalau misalnya komunikasinya jalan, rencana bersamanya oke gitu ya, kita sehaluan, itu akan jadi lebih mudah
untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan keuangan atau membuat rencana-rencana keuangan. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau yang satu ke kiri, satu ke kanan gitu ya, tidak ada rencana keuangan, yang terjadi justru keluarga tersebut bisa mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Karena mungkin potensi-potensi yang bisa lebih oke ya, yang bisa lebih bagus kalau disatukan bersama itu menjadi tidak disatukan karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Oleh karena itu tadi poin keempat tadi ya penting banget di kenormalan baru kita, keuangan setelah pandemi adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri. Dan juga poin yang tadi adalah edukasi keuangan terhadap keluarga. Jadi jangan hanya bapaknya aja yang ngerti atau jangan hanya ibunya yang ngerti. Kadang-kadang kalau ibunya yang ngerti juga gitu ya. Kalau ditanya sama bapaknya, udahlah bapak, udah jangan ini, ikut aja. Tapi kita harus memberikan edukasi terhadap keluarga. Sehingga semua paham apa yang terjadi. Kita bisa sehaluan ya dalam mengelola kehidupan dan keuangan kita. Sehingga geraknya itu akan jauh lebih bagus. Baik. Selanjutnya Bu ada pertanyaan, bagaimana cara mengatur pendapatan THR agar habis hari raya masih ada sisa? Bukan hanya habis untuk konsumtif saja gitu Ibu. Baik, wah ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi karena judulnya tunjangan hari raya, kadang-kadang habis di hari raya. Nah, tapi bukan hanya THR yang habis, ada satu fenomena lagi nih Mbak Enik ya. Fenomena miskin setelah lebaran ya. Atau fenomena agak-agak bangkrut gitu setelah lebaran. Ini fenomena yang sering terjadi karena sudah THR habis, kemudian ternyata kebutuhan hari raya yang lainnya juga masih ada, akhirnya ngambil dari tabungan. Sehingga setelah Idul Fitri itu justru banyak penyesalan gitu ya. Kita kembali ke Fitri gitu, seneng gitu Idul Fitri, tapi kemudian banyak penyesalan. Nah, bagaimana caranya supaya THR kita itu paling tidak itu mencukupi untuk kebutuhan hari raya kita, atau kalau lebih bagus lagi bisa masih ada sisanya. Nah, kembali lagi ke yang namanya perencanaan. Jauh-jauh dari hari sebelumnya, kita itu sudah ngedata. Kira-kira prioritas kita untuk Ramadan dan Idul Fitri sekarang itu apa? Ya, jadi karena kadang-kadang gini, kalau kita misalnya dapat THR tapi kita tidak punya perencanaan, kadang-kadang pemanfaatannya juga kurang optimal. Nah, tapi kalau kita sudah misalnya ambil bolpen, ambil kertas gitu ya, kita list untuk Ramadan tahun ini apa yang jadi prioritas pengeluaran kita, ada 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ada THR-nya kita penuhi dulu yang prioritas itu, nggak lari dulu kemana-mana. Itu akan lebih menjaga sehingga pengeluaran kita itu tidak berlebihan dari apa yang kita rencanakan. Nah, kadang-kadang, bagaimana caranya menyusun list prioritas itu? Kita punya tuntunan ya, kalau sebagai muslim. Kita utamakan yang wajib, kemudian baru yang sunnah, kemudian yang mubah. Kita hindari pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mubazir, berlebih-lebihan gitu ya. Yang kemudian juga boros, nah itu yang kita hindari. Jadi yang 3 itu dulu kita pegang. Mana nih yang wajib? Oke, kita dulukan yang wajib. Kemudian yang sunnah, pengeluaran-pengeluaran yang memang sunnahnya kita keluarkan, baru yang lain-lain. Kalau kita ikut itu, insya Allah ya tidak akan over budget. Insya Allah tidak akan over budget. Karena kadang-kadang over budget apalagi di Hari Raya Idul Fitri itu terjadi karena apa? Karena kita mengutamakan yang justru boleh gitu ya. Kemudian kita mengabaikan yang wajib, yang sunnah juga tidak kita perhatikan. Jadi akhirnya pengeluarannya tidak terarah dengan baik. Demikian Mbak Eni. Baik, jawabannya bagus sekali Ibu, luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan. Ada prinsip Ibu yang dianut beberapa orang, biar tekor asal kesohor. Sohor. Apakah naiknya pendapatan selalu berbanding lurus dengan gaya hidup masa kini Ibu? Nah, waduh, Masya Allah, ini pertanyaannya ya, langsung menghujam ke pokok permasalahan itu ya Mbak Enik ya. Keren sekali Bu. Betul. Keren sekali ini pertanyaannya. Jadi memang sayangnya ya, banyak tuh yang punya pendapat seperti itu. Biar tekor asal sohor gitu ya.
Jadi nggak apa-apa deh di dalamnya morat-marit gitu ya. Tapi asal keluar tuh kelihatannya gaya gitu ya. Keluarnya kelihatannya mentereng gitu ya. Nah, salah satu kenormalan baru saya pikir yang di masa pandemi ini adalah kita belajar betul-betul hidup apa adanya dan hidup sesuai kemampuan. Karena apa? Karena kalau kita susah itu belum, kalau kita gaya-gayaan dan kemudian kita susah gitu karena sifat kita yang kebanyakan gaya itu, di masa pandemi ini kita juga sulit untuk meminta tolong orang lain gitu ya, karena orang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalnya ini sekarang coba mungkin kita renungkan bersama ya, kalau dulu mungkin beli barang yang bagus bermerek itu kan ada ya tempat untuk memamerkannya ya. Ini agak-agak ria sedikit. Ada gitu kan wahana untuk memamerkannya. Ada misalnya arisan, pertemuan apa gitu ya, pertemuan keluarga. Kalau sekarang ini kan kita juga nggak kemana-mana ya. Kita tuh sebenarnya mau ngegaya itu buat siapa gitu ya Mbak Eni. Kadang-kadang itu juga harus dipertanyakan gitu ya. Jadi gitu ya, Zoom terus ya Bu ya. Zoom terus gitu kan. Jadi artinya begini, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sekali. Banyak sekali hal. Bahwa satu, kita itu memang betul-betul harus memilah dan memilih. Mana yang betul-betul penting buat kita. Yang tidak penting abaikan. Kita juga harus memilah dan memilih untuk hidup betul-betul sesuai dengan kemampuan kita. Karena mau gaya-gayaan juga nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya sekarang ini. Kita keluar rumah, mau gaya-gayaan, muka aja nggak kelihatan, ya pakai masker, gitu kan. Yang penting sekarang adalah baju bukan baju yang mentereng, bukan baju yang apa, tapi baju yang betul-betul melindungi kita secara kesehatan, gitu ya, secara kesehatan melindungi kita. Pulang, dan itu baju yang sekarang justru yang sering dipakai oleh teman-teman mungkin adalah baju yang mudah dicuci, ya. Karena begitu dari mana-mana kan harus langsung dicuci. Jadi baju-baju yang istilahnya harus dengan perawatan khusus itu kayaknya udah nggak kepake ya sekarang itu. Jadi memang kita belajar betul di masa pandemi ini untuk hidup sederhana. Hidup apa adanya. Karena kita itu perlu untuk bisa menolong diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, bagaimana kita bisa kuat untuk orang lain? Kita mau gaya-gayaan, tapi kemudian kalau misalnya ada sesuatu, kita nggak punya dana cadangan, kita nggak punya apa-apa, nggak ada gunanya juga. Ya jadi salah satu mungkin hikmah dari pandemi ini, mari kita tinggalkan itu ya, pendapat biar tekor asal sohor itu ya. Mari kita hidup sederhana. Ya karena kita lihat contoh Rasulullah aja hidupnya sederhana sekali. Walaupun kalau beliau mau bermewah-mewahan sangat bisa gitu ya. Tapi kita mengambil contoh dari Rasulullah itu hidupnya sederhana sekali. Sangat esensial kehidupan beliau. Tidak ada yang tersia-sia ya. Dan itu beliau adalah contoh yang utama bagi kita. Dan kemudian satu lagi nih. Kalau misalnya pendapatan naik nih. Ini udah dari risetnya nih Mbak Enik ya. Di Indonesia ini, kalau pendapatan naik, bukan tabungan atau investasinya yang naik. Yang naik adalah konsumsinya. Kadang-kadang konsumsinya naik lebih daripada kenaikan pendapatannya. Jadi akhirnya pendapatan naik, apanya yang naik? Utangnya juga naik. Nah ini hal-hal yang mungkin kita perlu untuk renungkan dan tidak kita lakukan lagi setelah masa pandemi ini. Karena ternyata hal tersebut bisa membawa kita kepada masalah gitu ya, masalah keuangan. Demikian. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu sobat MOC hari ini. Saat Ramadan ini konsumsi makan harian hanya saat sahur dan buka nih Ibu. Namun saat dicatat justru terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi harian saat Ramadan. Apakah ini normal Ibu? Baik. Oke, kita coba jawab. Bismillah ya. Jadi ini keluhan dari tahun ke tahun adalah biaya untuk hari-hari di bulan Ramadan itu naik. Ya, apalagi biaya makanan. Padahal nih kalau kita renungkan kan makan hanya 2 kali ya, hanya sahur dan berbuka. Tapi kenapa jadi lebih banyak? Ini faktornya banyak. Faktornya ada beberapa ya. Satu, memang di bulan Ramadan ini ada kenaikan harga-harga. Jadi mungkin saja pengeluaran yang besar ini adalah karena faktor dari kenaikan harga.
biasanya gantian ya di bulan Ramadan itu, kadang-kadang ayam yang naik, kadang-kadang telur yang naik, kadang-kadang daging yang naik, kadang-kadang bawang cabai naik gitu ya. Jadi itu ada faktor itu kalau misalnya memang kita banyak masak di rumah. Kemudian faktor yang kedua adalah ternyata makannya hanya 2 kali, tapi jumlah makanannya itu jadi lebih banyak daripada biasanya. Dan biasanya yang jadi lebih banyak dari biasanya itu di saat berbuka. Ya, di saat berbuka, makanan pokok mungkin biasa aja, tapi jajanan yang lain-lainnya mungkin jadi lebih banyak dari biasanya. Nah, teman-teman, ini kemarin juga kita sempat bahas ya, bahwa kalau kita membeli sesuatu kita berbelanja dalam keadaan lapar, itu kemungkinan besar kita akan berbelanja lebih banyak daripada biasanya. Karena itu ada psikologi kita, kalau kita lapar kita kayaknya pengen semuanya. Ya, nah oleh karena itu memang kenapa kita dididik ya oleh sunnah Rasulullah berbuka itu kan dengan air, dengan kurma, dengan buah-buahan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita itu kan memang waktu mau buka puasa dalam keadaan lapar pasti segalanya pengen, terbayang, dan itu memang secara fisiologis ya. Kita tuh kalau udah mulai memikirkan, kita kalau sudah lapar, pasti pikiran kita akan ke makanan. Dan kita akan menginginkan apa yang terbayang di kepala. Tapi belum tentu itu bisa habis kita konsumsi. Jadi, kalau kita boleh mendidik diri kita Ramadan ini, sekali lagi gitu ya, walaupun sudah dari Ramadan yang lalu, adalah mari kita betul-betul melihat apakah yang kita beli itu kita habiskan, kita manfaatkan, tidak terbuang-buang dan tidak mubazir. Karena tidak jarang ya, begitu mau buka puasa kita beli banyak banget. Tapi nanti begitu buka puasa banyak yang tidak termakan. Nah, gimana nih? Tapi gimana nih? Kayaknya keinginan saya untuk beli-beli makanan ini tidak bisa terbendung, misalnya gitu ya. Tidak bisa terbendung. Ada jalan keluarnya. Kita beli, kita bawa pulang ke rumah itu yang betul-betul kita butuhkan. Misalnya kita beli, saya tetap pengen ini, pengen itu, pengen kolak 3 macam, 4 macam gitu ya misalnya. Padahal yang kemakan hanya 1 macam. Tetap beli 4, yang 3-nya yuk mari kita sedekahkan. Gitu ya, yuk mari kita sedekahkan sehingga untuk badan kita juga lebih sehat, kita tidak makan berlebihan. Pengeluaran kita mungkin tetap akan sama atau mungkin akan sedikit lebih besar, tapi nilainya beda, ada nilai sedekahnya. Jadi udah beda buku tuh, di catatan malaikat udah beda buku tuh Mbak Enik ya. Kolak 1 untuk kita berbuka puasa, yang 3 itu sudah dicatat malaikat untuk bersedekah. Nah, jadi itu jalan keluarnya seperti itu. Tetapi memang kalau lagi lapar, nah ini satu tips lagi nih berkaitan dengan ini. Karena bukan hanya masalah lebih banyak belanja makanan ya, tapi ada juga keluhan kenapa di bulan puasa ini lebih banyak belanja online. Itu. Betul sih Bu, itu betul banget. Ya, karena begini, ini kalau kita kan biasanya kita menunggu buka itu dari asar ke maghrib ya. Padahal itu waktu yang makbul sekali untuk berdoa atau kita menghadiri majelis-majelis ilmu ya, seperti yang sedang kita lakukan. Tapi ada juga yang kemudian buka-buka aplikasi marketplace ya, atau lihat-lihat dagangan temen. Akhirnya waktu yang asar sampai maghrib itu jadi belanja banyak. Kenapa kita jadi belanja banyak kembali? Karena kita lapar. Ya, karena kita lapar, dorongan kita untuk memenuhi rasa lapar kita itu adalah dengan memenuhi kebutuhan kita secara emosional, karena kita nggak bisa makan kan. Jadi kita mencari pemuas kebutuhan yang lainnya, yaitu kadang-kadang kita belanja, beli ini, beli itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi mohon diperhatikan, asar sampai maghrib itu memang waktu-waktu yang sangat perlu diperhatikan. Jangan berbelanja atau mengambil keputusan yang bersifat finansial di waktu itu, waktu kita lapar, lelah, atau stres. Nanti kalau udah buka puasa, sudah sholat maghrib, sudah makan, sudah sholat isya, sudah sholat tarawih, baru buat keputusan keuangan atau mau beli apa nanti setelah itu. Demikian. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu Sobat MOC.
Ibu minta tipsnya dong Bu, buat menyusun keuangan saat berkeluarga. Buat kami sobat jomblo visabilillah yang sedang berencana mulai berkeluarga dengan kondisi pendapatan masih UMR seperti itu. Masya Allah. Ini emang luar biasa ya hari ini Mbak Enik ya. Dari yang pengusaha UMKM sampai ada juga nih, saya senang banget kalau ada anak muda yang ikut sesi-sesi keuangan seperti ini, karena kita tidak pernah terlalu dini untuk memulai ya, untuk belajar mengelola keuangan. Ada yang bilang, nanti aja kalau sudah berkeluarga. Nah, nanti kalau sudah berkeluarga malah tambah sulit ya, karena harus menyatukan dua pikiran yang berbeda. Nah, sekarang kalau untuk para jomblo visabilillah gitu ya, gimana sih caranya? Ini adalah waktu masih sendiri ini adalah saat yang tepat untuk mengedukasi diri tentang perencanaan keuangan. Jadi mendidik diri, mendisiplinkan, belajar untuk mengelola keuangan. Tentu saja pada saat masih belum berkeluarga mungkin pengeluarannya belum banyak ya, belum terlalu bermacam-macam. Nah, tapi masih tetap bisa dipakai tuh tadi patokan yang tadi. Jadi gunakan 50-60% untuk konsumsi, jangan boros-boros gitu ya. Jangan kemudian konsumtif, karena kalau masih sendiri itu biasanya terjebaknya di konsumtif karena merasa belum ada tanggungan gitu ya. Jadi begitu gajian, langsung belanja ini itu. Nah, satu yang harus dilakukan adalah belajar punya catatan keuangan supaya teman-teman tahu uangnya kemana aja. Yang kedua, supaya teman-teman tahu ya, setiap bulan itu sebenarnya keperluan saya yang penting itu apa. Jadi nanti belajar untuk memprioritaskan. Lalu penting tidak untuk belajar menabung dan berinvestasi kalau masih belum menikah, sangat penting ya, karena itu adalah membentuk kebiasaan. Jadi jangan terlena kalau masih jomblo visabilillah ya, jangan merasa masih belum banyak tanggungan atau belum banyak kewajiban. Tetap gunakan pola yang tadi, 50-60% adalah untuk konsumsi kita. Bayar kos, beli bensin misalnya ya, untuk transport dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa menabung 10-20%. Terus kan kadang-kadang kalau masih jomblo visabilillah itu pasti mikirnya, Bu, kita nggak boleh senang-senang ya? Boleh. Jadi dari situ sisihkan. Misalnya, saya nanti pengen ada yang ingin saya beli. Boleh menyisihkan. Jadi tidak spontan, tidak impulsif gitu ya. Begitu dapat gaji langsung habis setengahnya untuk membeli apa yang diinginkan, tapi belajar untuk merencanakan apa juga yang diinginkan. Nah, seperti itu mungkin ya, supaya nanti kalau sekarang sudah bisa belajar untuk mengelola keuangan pribadi, nah nanti kalau sudah berkeluarga, yang wanita mungkin akan lebih piawai dalam mengatur keuangan keluarga gitu ya. Yang pria juga bisa lebih punya visi ya tentang kedepannya seperti apa. Baik Ibu, ini karena dari kru katanya ini udah jam 5 nih Bu. Padahal pertanyaannya masih banyak ini Bu. Tidak terasa ya. Nanti episode selanjutnya bisa ditanyakan lagi ya. Boleh. Mungkin sebelum menutup acara pada hari ini mungkin ada closing statement dari Bu Elsa sendiri. Saya persilahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MOC dan juga pemirsa Basnas TV, teman-teman yang menyimak via Zoom maupun via YouTube. Pada hari ini kita sudah menginjak di tahun kedua dari pandemi ini. Tantangan ini masih ada bersama kita dan kita masih belum tahu kapan ini berakhir. Tetapi yang lebih penting adalah kita memahami apa yang diajarkan oleh pandemi ini kepada kita dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih tertib dan disiplin dalam hal keuangan. Kemudian pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa masa-masa darurat atau saat-saat yang tidak kita duga-duga itu bisa terjadi kapan saja. Siapa yang menyangka pada tanggal 16 Maret 2020 itu kita tiba-tiba PSBB yang pertama. Semua tidak siap.
ya. Tetapi itulah kehidupan. Kita tidak bisa semuanya itu bisa kita antisipasi. Tapi yang kita belajar dari pandemi ini adalah kita harus siap dalam kondisi apapun. Dalam hal ini kita mempersiapkan kondisi keuangan kita baik secara finansial maupun secara mental, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah pandemi ini juga mengajarkan kita untuk hidup secara sederhana, belajar mengencangkan ikat pinggang, belajar untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak berlebih-lebihan, tidak boros ya, tidak mubazir, hidup sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang keempat, pandemi ini juga mengajarkan kita secara keluarga maupun secara pribadi untuk memperbaiki komunikasi keuangan kita dengan pasangan, memperbaiki komunikasi keuangan kita dengan anak, dengan orang tua, gitu ya, supaya kita bisa jadi lebih kompak. Karena di masa pandemi ini semuanya akan kembali ke keluarga, ya. Ketahanan keluarga, ketahanan finansial, ketahanan mental keluarga kita menjadi sangat penting agar keluarga bisa mengarungi badai pandemi ini. Jadi teman-teman sekalian, walaupun pandemi ini sulit bagi kita, tetapi banyak sekali yang bisa kita pelajari. Teman-teman tetap bijak dalam berkeuangan, tetap sadar keuangan. Ini saatnya kita untuk memperbaiki keuangan kita, sehingga di masa pandemi ini justru kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi keuangannya saat kita untuk percaya kepada Allah gitu ya, kepada ketetapan Allah, menerima, tapi kita juga berikhtiar. Jangan lupa tetap sabar dan tetap semangat, tetap asah kreativitas kita sehingga kita bisa menemukan peluang-peluang walaupun di masa yang sulit. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan Mbak Enik dan juga sahabat MOC dan sahabat Basnas TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Elsa atas closing statement-nya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sampailah kita kita sampai di penghujung acara pada sore kali ini. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Ibu Elsa dan Ibu Wiwik atas pengalaman, ilmu dan semuanya yang luar biasa pada hari ini. Dan saya juga tidak lupa sampaikan kepada seluruh pemirsa Basnas TV di seluruh Indonesia dan Sobat MOC dimanapun berada. Baik, tentunya kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama kru yang bertugas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon pamit.